Bab 18 cuma sebentar kok. Arsen, mau coba saus kacang ini? Ini sangat enak, tawar Kinan sambil menyodorkan mangkuk kecil ke arah keponakannya. Arsen menggeleng tegas. Tidak, Tante. Arsen alergi kacang. Gerakan tangan Mama Astrid dan Adrian terhenti seketika. Mama Astrid menatap Adrian, lalu menatap cucunya bergantian dengan tatapan tak percaya. Alergi kacang. Sama persis dengan Adrian, gumam Mama Astrid lirih. Tanpa perlu selembar kertas hasil tes DNA pun, ia kini sangat yakin bahwa darah yang mengalir di tubuh anak-anak itu adalah darah murni keluarga Winston. Keadaan rumah sudah senyap, hanya detak jam dinding yang terdengar di lorong-lorong sunyi mansion Winston. Namun, di dalam kamar utama, Papa Rendra sedang berjuang melawan musuh yang paling sulit ditaklukkan, rasa lapar yang melilit. Ia melirik Mama Astrid yang sudah terlelap dengan napas teratur. Dengan gerakan sangat pelan, Papa Rendra menyibak selimut dan turun dari ranjang. Perutnya benar-benar tidak bisa diajak kompromi. Harga dirinya sebagai kepala keluarga yang sedang merajuk runtuh seketika oleh keinginan untuk makan. Papa Rendra menyelinap ke arah dapur. Ia sengaja tidak menyalakan lampu utama, hanya mengandalkan cahaya remang-remang dari akuarium besar di sudut ruangan. Sial, kenapa tidak ada sisa makanan di meja? Gumamnya saat mendapati meja makan bersih tanpa sisa. Ia membuka lemari piring, kosong. Ia beralih membuka kulkas, tapi yang ia temukan hanyalah sayuran mentah, daging beku, dan buah-buahan yang tidak bisa memuaskan hasrat perutnya yang keroncongan. Perutku sakit sekali. Koki itu benar-benar tidak menyisakan apapun, keluhnya sambil memegangi perut, berdiri membelakangi kegelapan ruang tengah. Tiba-tiba, jelek. Papa Rendra tersentak hebat. Matanya membulat dan tubuhnya menegang saat merasakan sesuatu yang kecil namun tajam menusuk pantatnya dari belakang. Aduh, pekik Papa Rendra, suaranya hampir pecah. Opa tua, lagi ngapain? Sebuah suara cempreng nan polos memecah kesunyian. Papa Rendra buru-buru balik badan dan mengusap pantatnya yang terasa cenat-cenut. Di sana, di bawah cahaya remang akuarium, berdirilah Archie yang mengenakan piyama kebesaran milik Kinan. Di tangannya, ia memegang sebuah mainan pedang plastik kecil, pelaku penusukan tadi. Kamu, Papa Rendra melotot, jantungnya hampir copot. Sedang apa kamu di sini malam-malam begini, anak kecil? Archie tidak takut sama sekali. Ia justru mendongak, menatap Papa Rendra dengan tatapan menyelidik. Aci mau minum? Ketemu papanya ayah bulat. Opa mau maling ya? Maling apa? Ini rumah saya, bentak Papa Rendra. Dan jangan panggil saya opa tua. Siapa yang izinkan kamu masuk ke dapur? Archie malah mendekat, mengabaikan kemarahan pria tua itu. Ia mengendus-endus udara di sekitar kakeknya. Opa Lapalia, pelutnya bunyi kayak cuala kodok di empang. Papa Rendra berdeham canggung, mencoba menjaga wibawa meski perutnya justru kembali berbunyi keruuk dengan sangat keras. Saya cuma mau mengecek keamanan dapur. Bohong itu Doka, nanti lidahnya dipotong cetan, celetuk Archie sambil menarik-narik ujung daster Papa Rendra yang sebenarnya adalah sarung. Aci punya tasiah, rahasia. Opa mau ikut ndak? Papa Rendra mengerutkan kening. Rahasia apa? Archie memberi isyarat agar Papa Rendra menunduk. Dengan ragu-ragu, pria berwibawa itu membungkuk. Di kamar Aci ada roti coklat. Tadi Oma Kaci buat Aci, tapi Aci kenyang. Opa mau. Papa Rendra terdiam. Matanya menatap wajah mungil yang sangat mirip dengan Adrian itu. Ada rasa gengsi yang luar biasa, namun rasa lapar jauh lebih menyiksa. Hanya, kalau kamu yang memaksa saya memakannya, gumam Papa Rendra dengan nada ketus yang dibuat-buat. Archie langsung nyengir lebar, memperlihatkan gigi kecilnya. Ya udah, ayo opa. Jalannya pelan-pelan ya, nanti cetan dapur bangun. Tanpa diduga, tangan mungil Archie meraih jempol Papa Rendra dan menuntunnya keluar dari dapur gelap itu. Papa Rendra, sang penguasa bisnis yang ditakuti banyak orang,
hanya bisa pasrah dituntun oleh cucu yang belum mau ia akui itu menuju misi rahasia mencari roti coklat. Tapi sudah 10 menit mereka berjalan, bahkan sudah keliling di lorong yang sama, Arsy belum juga sampai di kamarnya. "Anak kecil, sampai kapan kamu tarik tangan saya?" tanya Papa Rendra gregetan sambil memegang perut yang sudah keroncongan. Aduh, kenapa?" tanya Papa Rendra panik. "Aci lupa di mana kamar Abang Acen, Opa." "Ha. Jadi dari tadi kamu cari kamar?" Gubrak. "Hahaha, OPAAA. ADUHAY, OMAYGAT. Opa PINGCAN. TOLOOONG." Dengan langkah 1000, Arsy segera lari mencari bantuan. Kebetulan ia berpapasan dengan Adrian yang keluar dari ruang kerjanya. "Hahaha. Brak." Adrian langsung jatuh terduduk setelah Asri menabraknya dengan kecepatan kilat. Hampir membuatnya terlempar keluar jendela. "Ais, ada apa denganmu? Kenapa belum tidur?" tanya Adrian meringis kesakitan pada bokongnya. Tapi Arsy justru memanjat tubuhnya, duduk di atas perut ayahnya dan menarik-narik dasi Adrian. "Ayah, gawat. Gawat kenapa?" tanya Adrian berdiri dengan panik melihat putrinya itu yang juga panik dan pucat. Arsy tidak jawab, ia justru menarik celana Adrian. Aduh, jalannya jangan cepat-cepat, melorot ini celanaku." Adrian mencoba melepaskan tangan mungil Arsy tapi cengkramannya sangat kuat. Adrian akhirnya pasrah diseret-seret. Namun begitu ia sampai di TKP, matanya nyaris copot melihat Papa Rendra yang meringkuk tak sadarkan diri. "Ayah, tolongin Opa. Cepat kasih napas buatan." Adrian diam melongo mendengarnya. "Ih, diculu bel gelak malah jadi patung. Ayah bulat lagi koclet ya." Adrian bergerak secepat kilat. Napasnya memburu saat mengangkat tubuh ayahnya yang terasa begitu ringkih dalam dekapannya. Alih-alih membawa ke kamar ibunya di lantai bawah yang terasa jauh, sang CEO memutuskan untuk melarikan ayahnya ke ruang kerja pribadinya yang paling dekat. Dengan gerakan penuh kehati-hatian, ia membaringkan Papa Rendra di atas sofa panjang. Diselipkannya bantal di bawah kepala sang ayah agar napas pria tua itu sedikit lebih lega. "Arsy, tunggu di sini. Jangan kemana-mana," instruksi Adrian tegas. Baru saja ia hendak berbalik, jemari mungil Arsy menahan lengannya. "Mau kemana, ayah? Mau kabul ya?" Adrian terdiam sejenak. Entah mengapa panggilan ayah itu mulai menyisipkan desiran aneh yang menghangatkan dadanya. Mengingat kembali pertemuan awal mereka, ia sempat berpikir gadis kecil ini hanyalah anak kecil yang menyebalkan. Namun kini, di depan matanya, Arsy justru tampak seperti malaikat yang tak henti mengkhawatirkan kakeknya. Adrian berjongkok, menyamakan tingginya dengan sang putri. Ia mengusap lembut puncak kepala Arsy. "Jangan takut, cuma sebentar kok," bisiknya menenangkan sebelum bergegas keluar ruangan. Arsy mematung. Telapak tangannya menyentuh bekas usapan sang ayah di kepalanya. Sebuah senyum merekah, memancarkan binar kebahagiaan yang tak terbendung. "Kalau celita ke abang, pakti abang cemburu, hihi," Arsy cekikikan sendiri, salah tingkah diperlakukan selembut itu. Namun, tawa kecilnya terhenti oleh suara batuk yang parau dari arah sofa. Uhuk, Opa," Arsy melonjak kaget. Air, rinti Rendra dengan suara lemah. Tangannya menggapai-gapai udara karena tenggorokannya benar-benar kering. Panik kembali menyerang Arsy. Mata bulatnya berputar liar ke seluruh penjuru ruangan. Memutari sofa, memanjat rak buku hingga tertuju pada sebuah tumbler hitam di atas meja kerja Adrian yang tinggi. Tanpa pikir panjang, ia memanjat kursi kerja ayahnya, berjuang meraih botol itu. Ia sempat oleng dan hampir terjungkal saat turun, namun dengan ketangkasan yang ajaib, ia berhasil mendarat dengan selamat. "OPAA," Arsy berseru bangga sambil menyodorkan botol itu tepat di depan wajah kakeknya. Papa Rendra perlahan membuka mata, terhenyak mendapati cucunya itu masih setia menunggunya.
Pandangannya beralih pada botol di tangan mungil Arsy. "Opa, ayo minum dulu biar tenggorokannya ndak keling," pinta Arsy dengan tatapan yang sanggup meluluhkan hati siapapun. Rendra bangkit perlahan, menerima botol itu dan meneguk isinya hingga tandas. Setelah bersendawa pelan, ia merasa sedikit lebih baik, namun kini perutnya mulai menuntut diisi. Melihat sang kakek memegangi perut, Arsy kembali bergerak lincah. Ia berkeliling, mengintip di bawah meja, dalam lemari dan sudut sofa, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Papa Rendra hanya terdiam, mengamati gerak-gerik cucunya dalam hening. Ada rasa hangat yang asing menjalar di hatinya melihat perhatian tulus anak itu. Langkah Arsy berhenti di depan sebuah pajangan berbentuk pohon kecil dengan buah-buah serupa anggur yang menggantung. Ia memetik satu yang terjatuh. "Opa, makan ini dulu." Papa Rendra melotot, bukan karena marah, melainkan karena tak habis pikir cucunya menyodorkan buah hiasan yang terbuat dari kayu. "Itu palsu," ketusnya. Palsu." Arsy tersentak tak percaya, kemudian ia mencoba menggigitnya dan tak. Benda itu keras sekali. Rendra hampir saja tertawa melihat Arsy meringis sakit, namun ia segera memasang kembali wajah datarnya sebelum ketahuan. Arsy yang kecewa akhirnya meletakkan kembali buah itu ke tempatnya dengan bibir mengerucut sedih. Papa Rendra mencoba berdiri. Tenaganya mulai pulih meski kepalanya masih sedikit pening. "Kemari, bantu saya ke dapur." Wajah Arsy langsung cerah. Ia menyambar tangan besar yang diulurkan Rendra kepadanya. "Mau apa di dapur? Main macak-macak?" tanyanya sambil mendongak, mulai melupakan ayahnya yang mungkin sedang sibuk menelpon dokter di luar sana. "Ikut saja." Arsy sempat ragu, langkahnya tertahan. "Opa ndak mau jual aci, kan?" Hening. "Hiks, Opa jangan jual aci. Kacihan aci kalau dijual, nanti ndak bika live ceteleming. Ndak bika jadi seleb FB Plo lagi. Kacian polowet aci galau melana kalau ndak lihat aci mukbang cimol. Emak-emak kecayangan aci nanti cedih. Opa tega." Papa Rendra tersentak, menoleh dengan dahi berkerut. "Enggak dong, siapa juga yang mau beli anak nakal sepertimu? Yang ada malah bikin orang masuk rumah sakit setiap hari," omel Papa Rendra tanpa menoleh ke cucu. "Bocah cimol, lihat ke depan, jangan ke atas," tegur Papa Rendra karena Arsy terus memandanginya. Arsy segera menunduk, namun genggamannya pada tangan sang kakek justru semakin erat. Pipinya merona merah karena ia tak perlu menjaga jarak. Ia berjalan beriringan dengan kakeknya menuju dapur yang terasa jauh lebih hangat dari biasanya. Jika ia berhasil menaklukkan Papa Rendra, maka Arsy tidak perlu takut pada Aaron Charles yang mungkin sekarang sedang mengatur rencana memisahkannya dengan bundanya. Menurut Arsy, sebelum meluluhkan produknya Adrian, maka taklukkan dulu pabriknya Rendra. Setelah impian itu tercapai, ia tinggal menggunakan mereka menjadi pelindung ibu dan kakaknya. "Apa aci ajak opa main FB Plo aja ya?" "Ah jangan deh, nanti banyak yang nakcil opa. Kacian oma." Bersambung.